layar masing-masing? Sudah, Ibu. Sudah, Ya. Ibu. Oke, ini Ya, Bu. kita oke. Tapi kalau sudah kan ini pada kumpul nih, udah dikumpul di isi kelas. Itu masih bisa diganti nggak nanti jawabannya? Kan ini kita jadinya kerjain ini kan punya kalian belum saya koreksi. Oh, nanti kalau misalnya diedit terus dikumpulin lagi, nanti ada notifnya Ibu, dikumpulinnya soal, terus nanti baru dikumpulin jam berapa gitu. Oke. Gitu. Baiklah, baik. Kita tunjukkan aja ya. Oke. Nih. Kan ini ya, kelihatan ya? Ini untuk perlakuan A. Ini labelnya, suplemen, kemudian suplemen zinc-nya, kemudian suplemen minyak makan ya. Terus ini kita klik value. Ini value-nya 1 kita anggap sebagai suplemen zinc-nya yang 0, 2, 25, 3, 50, 4, 75. Lalu untuk yang minyak ikannya juga seperti itu. Kan ada 3 ya. 3 taraf untuk faktor minyak ikan. Ada yang 0, 1,5, 0,08. Nah, untuk kelompok, nah kita klik di sini 1, kelompok 1, 2, kelompok 2, 3, kelompok 3. Lalu ke data view. Nah, ini lalu kita isi data kita tadi untuk perlakuan A, kemudian perlakuan B, kelompoknya ada 3. Jadi kelompok dulu kita masukkan, lalu perlakuan yang pertama. Untuk yang perlakuan B-nya pertama, kelompok yang pertama, hasilnya yang 0,550 itu. Nah, ini udah kita urutkan semuanya. Berarti setiap perlakuan A itu ada 9 yang angka nomor 1. Tadi nomor 1 kita ibaratkan untuk perlakuan A yang 0 ya. Nah, lalu perlakuan B itu sebanyak 3 taraf. Masing-masing tiap taraf diulangi sebanyak 3 kali. Maksudnya dikelompokkan sebanyak 3 kelompok gitu. Nah, lalu kita klik ini analyze-nya. Lalu univariate. Nah, ini hasilnya kita buat di sini dependent variable. Yang ini ketiganya kita masukkan ke fixed factor-nya. Lalu kita klik model. Loh, ini kenapa? Lalu custom-nya, perlakuan A, perlakuan B, interaksi antara perlakuan A dan perlakuan B. Ini hanya di save-kan aja, lalu diklik, langsung ada tanda bintang, artinya bintang sini interaksinya. Lalu kelompok, continue, kemudian post hoc-nya, ini kita masukkan, semuanya kita masukkan, lalu kita pilih uji Duncan. Nah, ini sebenarnya yang seharusnya saya kurang tahu juga, apakah kita tidak mempelajari yang namanya uji lanjut atau Duncan misalnya, karena di dalam penelitian itu tidak cukup hanya sampai dapat ANOVA, sampai dapat tabelnya. Nah, itu nanti berlanjut ke uji lanjut. Uji lanjutnya itu bisa Duncan, bisa 2K. Umumnya si peneliti pakai Duncan, 2K. Kemudian apa ya? Apalagi yang ada di sini itu. Duncan, 2K. Ini sih yang sering dipakai itu Duncan sama 2K. 2K. Nah,
Kenapa enggak kenapa harus dilanjutkan gitu. Nah, ini terkait dengan hasil kita. Di hasil kita yang rak faktorial ini, kan hasilnya itu yang signifikan berpengaruh itu terhadap hasil ialah faktor A, si seng, kemudian faktor B, si suplemen makanan, ya. Kemudian yang ketiga interaksi ketiganya. Nanti ini belum bisa jadi selesai hasil penelitian kita hanya sampai ANOVA aja. Hanya kita tahu, oh 3 ini signifikan nih mempengaruhi. Tidak, tapi harus sampai uji lanjut. Nah, kita harus melihat dari uji Duncan ini, misalnya kita pakai uji Duncan, yang pertama masing-masing nih, dilihat nih, masing-masing diuji untuk yang faktor A. Kalau untuk faktor A kan signifikan. Di faktor A tadi ada berapa taraf? 4 ya, saya lupa 4 atau 3 taraf. 4 ya, 4, faktor B yang 3 taraf ya. Ya kan? Nah, faktor A ada 4 taraf. Dari keempat ini kan dia signifikan nih, berpengaruh nih, berarti si seng mempengaruhi perbesaran ikan tadi gitu. Tapi dari keempat taraf ini ada berapa? Apa aja ya tarafnya ya? 0, 10, misalnya kita buat 0, 10, 20, 25. Misal pemberian seng itu atau pemberian pupuk lah, misal kita gantilah biar cepat nalarnya ya. Pemberian pupuk pertama kan pupuknya ini ada 4 taraf nih, pupuk organik misalnya, atau pupuk nitrogen lah misalnya pupuk N. Dengan yang pertama ini dosisnya 0%, yang ini 10%, kok 0%? 10%, 20%, 30%, 40%. Dari keempat ini kita harus melakukan uji lanjut. Kira-kira nih, dari keempat ini, yang mana yang paling signifikan di antara keempatnya? Nah, ketika kita sudah tahu, ternyata dari keempat ini yang signifikan itu ialah si nitrogen dosis 30%. Ternyata nitrogen dosis 30% ini mampu meningkatkan pertumbuhan dari tanaman jagung misalnya. Nah, jadi kan dari hasil penelitian kita ini bisa kita simpulkan. Kita simpulkan bahwa nitrogen yang 40% tadi, 30% tadi signifikan terhadap pertumbuhan dari si jagung dibandingkan dari yang ketiganya. Gitu. Itu gunanya uji lanjut. Jadi nanti di penelitian itu harus dilakukan yang namanya uji lanjut. Jadi ketika kita tahu nih ternyata pemberian pupuk nitrogen signifikan terhadap pertumbuhan jagung ini. Tapi dari keempat tarafnya ini di pupuk nitrogen berapa persen yang signifikannya yang benar-benar mempengaruhi pertumbuhan jagung? Oh ternyata setelah kita lakukan uji lanjut yang 30%. Jadi nanti untuk penelitian selanjutnya, apabila itu dilanjutkan lagi penelitiannya, atau itu nanti bisa kita publikasikan, kita nyatakan ya, kalau untuk pertumbuhan jagung, yang paling baik itu menggunakan dosis pupuk nitrogen 30%. Nah, itu baru hasil akhir. Gitu. Jadi kalau kita hanya sampai ANOVA aja, hanya kita mengetahui yang mana signifikan mempengaruhi, yang mana tidak mempengaruhi, itu tidak cukup untuk dalam penelitian. Gitu. Harus ada lagi uji lanjutnya. Gitu. Nah, kalau untuk uji lanjut, kalau untuk SPSS itu gampang aja, tinggal yang ini tadi, kita klik aja. Yang mana tadi? Nah, ini aja tinggal kita klik Duncan atau kita pilih lagi si cucinya. Ya. Jadi kalau hanya sekedar kita tahu bahwa signifikan adalah faktor A atau faktor B yang signifikan, itu belum berakhir gitu ya. Jadi itu seharusnya ada, kalau untuk penelitian tuh harus ada yang namanya uji lanjut. Jadi kita tahu kalau faktor, karena di faktor A tadi ada berapa taraf, misalnya ada 4 taraf, dari 4 tarafnya ini yang mana yang benar-benar signifikan, benar-benar dia yang menunjukkan signifikan gitu. Nanti ada namanya berbeda nyata, berbeda sangat tidak nyata, kayak gitu. Kalau sering melihat yang namanya
jurnal yang dipublish itu nanti ada kolom yang biasanya mereka buat angka di sampingnya huruf gitu. Misalnya 5A kecil atau 10A kecil atau 10A besar. Jadi biasanya itu yang hurufnya sama, dia menunjukkan bahwa kedua perlakuan itu menunjukkan dia signifikan gitu. Nah, ini kita lanjut ya, continue. Lalu, oke. Mungkin nanti bisa lebih dipahami ketika sudah penelitian ya. Karena kalau kita sudah penelitian nanti belajar di situ sih, paham sendiri gimana cara untuk menggunakan si uji lanjut. Tapi kalau untuk penelitian tidak cukup hanya sampai ANOVA, karena ANOVA ini hanya untuk mengetahui faktor kita itu yang mana signifikan. Tapi dari faktor kita itu ada berapa taraf, ada 4, dari keempat taraf itu yang mana paling menyebabkan yang namanya pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan itu belum tahu, harus dilakukan uji lanjut gitu. Nah, untuk hasilnya, mana ini hasilnya? Nah, hasilnya ini. Apakah sesuai dengan yang kalian dapat dengan yang manual? Terlihat kan hasilnya? Belum terlihat, Ibu. Terlihat ya? Belum, Ibu. Belum terlihat, Ibu. Belum terlihat? Iya, Bu, belum. Kok gitu ya? Saya stop mungkin dulu ya. Nah, ini udah terlihat belum? Belum ya? Sudah Ibu, sekarang sudah. Sudah. Nah, itu Sudah, dari hasilnya. Sama ya yang dikerjakan dengan yang manual. Coba dicek jawaban yang kalian buat. Apakah Nah, untuk perlakuan A, F hitungnya itu 22,792. Atau nanti punya kalian 22,7925 gitu. Bla bla bla, yang penting ini 22,792. Untuk perlakuan B 15,165. Mungkin ada yang hasilnya 15,164 sekian. Untuk interaksi 5,995. Mungkin hasil kalian ada yang 5,994 sekian. Nah, untuk kelompok hasilnya di sini 0,684. Mungkin hasil kalian ada yang 0,6838 sekian. Nah, kita lihat dari sini signifikan. Dia dikatakan signifikan apabila angkanya itu di bawah dari 5%, di bawah dari 0,05 gitu. Nah, di sini mana yang di bawah 0,05 gitu. Berarti sini lihat perlakuan A 0,00, berarti perlakuan A signifikan mempengaruhi pertumbuhan si ikan tadi ya. Lalu perlakuan B juga dia signifikan mempengaruhi hasil. Nah, untuk interaksi juga 0,001, berarti dia masih signifikan. Dia belum melewati angka 5% atau belum 5%, 0,05 gitu. Nah, untuk kelompok di sini dia sudah 0,515. Berarti ini artinya tidak signifikan, sudah jauh di atas dari 5%, 0,05-nya gitu. Nah, ini hasilnya.
Lalu, mana contoh uji lanjutnya ya? Nah, ini misalnya ini uji lanjut untuk yang suplemen dari minyak ikan. Dia menggunakan uji lanjut oke. Yang Duncan. Oke. Oke semua ya. Ini. Ini untuk Tuke, ini untuk yang Duncan. Tapi sebelum kesini sih baiknya paham teorinya dulu ya. Yaudah ini nanti untuk ini ya, yang penelitian. Ini Tuke. Untuk yang ANOVA-nya sudah paham? Jawabannya sama nggak dengan yang dikerjakan? Lintang gimana, Lintang? Iya, tapi beda koma. Yang faktor A, hitungnya 22,14. Yang bedanya di koma ya? Iya. Ya, nggak apa-apa. Mentari, bersinar terang. Mentari, bagaimana Mentari? Hasil kamu? Sama Ibu. Sama, oke, baik ya. Kalau ini kan komanya 3 angka, saya 4 angka. Iya, dan ini koma 3 angka dan itu sudah dilakukan pembulatan nih. Kalau yang SPSS ini angkanya sudah pembulatan dia, 3 angka itu kan pembulatannya. Oke, yang lain? Saya rasa kelas B, saya nggak tahu ya, bukan mau membandingkan kelas A dengan kelas B. Saya nggak mau membandingkan kelas A dengan kelas B. Tapi ini saya juga sudah cerita, sudah ya kita diskusi lah sama Pak Rizky, Pak Kun ya. Tapi lebih ke Pak Rizky karena kita berdua pernah masuk genetika bareng sama kelas A dan kelas B. Kalau kita lihat itu ya, kelas A dan kelas B. Kelas A itu orangnya rame, maksudnya rame, kelasnya ribut dalam arti kata nggak pendiam gitu. Kalau kelas B ini saya lihatnya pendiam, tapi saya nggak tahu, sepertinya ini nggak semuanya ini yang pendiam. Tapi ya, kelas B ini kalau dikasih soal nilainya bagus-bagus gitu. Ya jadi kita kan lihat ya dari genetika juga kayak gitu kan. Diam aja. Kalau kita juga udah ajak cerita, ajak ini, pendiam aja. Tapi kalau dikasih soal, coba kerjakan dulu ini. Soal genetika juga coba hampir semuanya benar gitu. Kayak saya nggak ragu lagi lah sama kelas B ini. Saya rasa juga yang rancok ini udahlah. Tapi ya itu kelasnya agak nggak rame gitu, maksudnya agak-agak pendiam gitu, tapi nggak tahu lah apa pendiam atau enggak gini. Bu Reni juga sampaikan itu sama saya. Itu yang kelas Auriga, benar ya Auriga ya namanya ya, nanti salah sebut saya. Iya Bu, betul. Auriga. Betul, Auriga. Oh iya Mbak Pinta itu yang kelas Auriga itu katanya kan, kenapa Bu dengan kelas Auriga? Itu
Kalau saya Zoom, kalau saya ini juga diem aja katanya gitu. Tapi kalau saya coba Google Classroom, mereka banyak bertanya. Gitu kata Bu. Gitu. Saya kadang malas nih sama kelas Auriga itu, kelas B itu Bu, gitu kan. Iya mereka Mbak diem aja. Tapi nanti kalau di Google Classroom, saya coba pancing ini yang bertanya, pertanyaannya banyak. Pertanyaannya bagus-bagus. Gitu. Terus saya bilang lah ke Ibu Reni, Bu, itu kelas B. Memang seperti itu, Bu. Kita juga waktu genetika, kelasnya agak pendiam, tapi kurang tahu sih aslinya ini kelas pendiam atau tidak. Saya sudah pancing untuk ribut nih, tetap juga ini pendiam ini semua orangnya. Saya bilang ke Bu Reni juga seperti itu. Iya Bu, mereka emang pendiam Bu, tapi kalau kita tanya, kita kasih soal tuh mereka bisa Bu, gitu. Iya, saya juga heran Mbak Pin, ketika Google Classroom saya pancing ini banyak yang bertanya, pertanyaannya bagus-bagus lagi. Aneh ini kelas B gitu. Maaf ya Bu, kita introvert Bu banyaknya. Kita cuma malu ngomong asal aja sih Bu. Mungkin gitu. Iya, Ibu Malu Bu, malu. Bu Reni juga bilang gitu, kelas B itu rata-rata malu-malu ya Mbak Pin, tapi berisi gitu. Maksudnya berisi ya, maksudnya bangga lah kalian Auriga banget. berisi. Kita ngomong Bu, tapi ke-mute. Ngomong tapi itu yang dengar siapa gitu. Bangga lah kalian ya. Jadi ya saya pun bangga lah bisa masuk ke kelas B ini gitu ya. Saya pahami seperti itu. Saya tahunya itu waktu kita genetika gitu. Sama sama Pak Rizky juga sering ini kan. Kok kelas B gini ya? Iya, tapi Mas Rizky kalau saya kasih soal mereka lebih banyak benernya. Maksudnya rata-rata itu semuanya pada bisa ngejawab gitu. Kalau di kelas A itu rame gitu, kelasnya hidup, suasananya hidup gitu. Nah itu yang dibilang sama Bu Reni juga. Berarti ini kelas B ini orang-orangnya ya, orang-orang yang berisi tapi diem gitu, emang pemalu. Orang-orang yang tidak mau menonjolkan kemampuannya, sepertinya gitu ya. Suka seperti itu ya. Maunya santuy aja, tapi kita bisa loh Bu. Diam-diam makan dalam. Ini Auriga sama siapa ini? Sendiri atau sama teman-teman yang lain? Bertiga Bu, sama Fabian sama Raihan juga Bu. Loh, kalian kok Kita bertiga. satu rumah? Di satu rumah. Kan PSBB. Oh, Rumah Bu mereka Bu. PSBB loh. Ada keperluan nggak? Ini jadinya yang siapa Fabian sama siapa? Auriga. Sama Raihan Bu. Guys, Sama Rehan. karena Nih. guys. Sama Rehan pergi ke rumah Auriga gitu. Sebenarnya ke kampus Bu, cuman tadi Auriga mampir jadi ya udah mampir. Betul Bu. Jadi ini di rumah Auriga. Iya. Iya Bu. Kok nggak diusir sama keluarganya Auriga? Kan udah mendatangkan orang dari luar. Nggak ada orang tuanya Bu. Itu tadi udah rapid test dulu nggak masuk ke rumah Auriga? Udah Bu, udah sesuai protokol. Udah protokol, aman. Kenapa? Udah aman ya? Aman. Nanti mau pulang itu perlu rapid dulu itu. Aduh. Oke. Dalam rangka apa mereka bertiga berkumpul nih? Ngerjain praktikum vistum. Udah selesai praktikum vistum. Oke. Lanjut ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya tuh belum lihat kerjaan kalian, tapi saya sudah langsung tahu aja kok kelas B.
nggak perlu, nggak saya ragukan lagi lah. Kalau ada kelas B itu pasti lah jawabannya inilah. Tapi pendiam nih, lihatlah nih, pendiam kan. Padahal saya sudah pancing loh. Tetap aja masih pendiam. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Yang untuk rak? Ini mana PJ nih, si Rini nih. Dia paling semangat tuh WA sama saya tuh. Bu, kita ada tambahan nggak, Bu? Lah, tambahan? Kan kemarin udah ya, gitu. Bu, pokoknya Bu, kan kemarin SPSS belum, Bu, yang RAL gitu. Dipaksakan sekali kan, harus dapat dulu mana ini. Mana materi yang belum diajarkan sama Bu Pinta nih. Nanti dia aja yang semangat, teman-temannya udah bilang, udahlah nggak usah masuk lah, ngapain masuk lagi kan udah kelar. Oke ya. Oke, ada lagi? Oh, ini dia ya kemarin yang untuk yang SPSS yang RAL ya. Saya stopkan dulu. Yang RAL mana ya contohnya? Wah. Saya ini dulu ya, cari soalnya yang mana lagi nih. Ini 8,53. Bentar ya, saya coba cari untuk yang RAL. Ya. Udah kelihatan belum?
Sudah Ibu. Ya Bu. Sudah Ibu. Udah terlihat ya? Ini kebanyakan buka nih. Udah Bu. Udah ya. Yang ini soal yang mana ya? Saya sampai bingung nih soal yang mana. Yang RAL yang pakai pupuk organik urea. Ini tugas atau contoh soal? Iya. Kamu sebelah. Kamu sebelah enggak? Aku buat sebelah. Oh, itu lagi ya. Ya Bu, itu tugas Bu. Yang tadi ya. Itu tugas. Yang Iya, urea. itu tugas. Ini tugas ya? Benar Bu. Iya, Bu. Iya. Tugas Iya, tugas. kan? Betul. Nah, pertama wah, ini kenapa ya? SPSS-nya kok enggak? Nah, ini ya. Perlakuan kok jadi ini? Cara kerja contoh soal. Nah, yang ini organik dosis pupuk urea ulangan respon. Oke. Ini sama, value-nya juga sama, yang diklik juga sama untuk value, berarti 1 menunjukkan 01-nya, 2, 02, 3, 03 yang untuk organik. Lalu urea. Urea juga seperti itu untuk 1 menunjukkan N1, 2 N2, 3 N3, 4 N4. Lalu ulangan kalau di rak kita buat kelompok, di sini ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3. Nah, lalu ke data view. Nah, data view ini sama. Penempatan angkanya ini harus hati-hati, harus kita lihat juga ini. Kalau si organik yang 1 ini, urea 1, ulangannya 1, ini untuk responnya, itu untuk hasilnya. Ini berarti untuk yang untuk yang faktor A organiknya ini ada sebanyak 12 semuanya hasilnya, di mana terdiri dari perlakuan B-nya, ureanya itu terdiri dari 4 taraf gitu. Masing-masing taraf pertama ada 3 ulangan. Kalau di rak itu dijadikan kelompok. Bedanya di situ aja gitu ya. Tapi karena bedanya itu ulangan, nanti kalau kita SPSS kan, ulangan tidak masuk perhitungan. Jadi kalau kelompok kita masukkan tadi. Nah, ini untuk membedakannya langsung kita praktikkan. Ini univariate. Nah, hasil di sini, nah, ini fix faktornya sama dosis. Maaf Bu, di share screen-nya nggak jalan. Kelihatan kah? Di share screen-nya nggak freeze Bu. Nggak jalan Bu, nggak jalan. Jalan ya? Yang hasilnya belum Ibu. Saya nggak jalan. Oke, saya coba stop. Nah, ini ya, udah kelihatan kah? Sudah Ibu. Udah ya. Oke. Ya, ulangannya tidak kita masukkan. Lalu modelnya custom juga dimasukkan, organik dan
dan urea, continue, lalu post-hoc. Masukkan, dimasukkan, kita pilih Duque atau Duncan. Continue. Nah, hasilnya seperti ini. Oh iya, tadi kita nggak ada ini ya. Nggak ada yang salah nih. Kita lupa mengklik yang untuk interaksi antara organik dengan ureanya. Nah, ada yang kelewatan tadi kita. Saya ulangin. Oke. Share screen-nya nggak jalan lagi, Bu. Oh, nggak juga. Ya Bu, yang interaksi tadi. Nggak jalan lagi ya. Iya. Nah, ini tadi kita kurang untuk klik yang interaksinya. Organik dan urea. Lalu continue. Lalu post hold. Gunakan bentuk oke, continue. Oke. Nah, ini untuk hasilnya. Berarti dari sini organik signifikan, urea signifikan, interaksi organik dengan urea juga signifikan. Oke, bisa ya. Mana tadi itu si Rini? Rini bagaimana udah bisa untuk pemakaian SPSS RAL faktorial? Ini kenapa oh iya, mana tadi Rini saya bilang gitu, rupanya yang tertawa gini siapa? Saya kira banyak Rini. Saya belum. Nah, dia yang mana tadi? Ini udah kelihatan? Nah, ini ya sama aja. General linear model, univariate. Nah, ini udah kita letakkan hasil panennya di sini. X faktornya dosis pupuk organik sama dosis pupuk urea. Lalu model, ini kita klik tadi custom. Ada organik, urea. Lalu ini kita shift. Diklik dua shift-nya, langsung klik ini. Jadi dia seperti ini hasilnya. Ini menunjukkan interaksi. Lalu continue. Nah, lalu post hoc. Ini juga tadi organik ureanya, kita klik ke sini, kita pilih Duque atau Duncan, continue, oke.
Ini dia. Ya, hasilnya ya. Di mana organik urea dan interaksi organik urea dia signifikan. Ketiga-tiganya signifikan. Organik, urea, lalu interaksinya. Oke. Bisa? Mana tadi dia nih? Gue bilang dari tadi gue kayaknya banyak. Ibu nge-freeze lagi, Bu. Kenapa? Nge-freeze lagi, Bu. Sinyalnya nggak bagus. Dia sama kayak yang rak kok, sama untuk yang SPSS yang rak caranya. Dia cuman klik nanti model, jangan lupa klik model. Nanti setelah diklik modelnya baru pilih dia urea sama urea sama apa tadi ya. Baru ingat interaksinya. Diklik 2 kali dia shift aja 2 kali, baru klik itunya langsung tanda interaksi. Jadi nggak jauh beda sama pengerjaan rak. Cuman bedanya kalau rak kelompoknya kita masukkan ke fix factornya. Ya. Oke, ada lagi? Rini, bagaimana Rini? Indikatornya si Rini aja nih. Kenapa lebih suka ini ya? Kalau Google Meet ini kalian on-kan video, tapi kalau sinyal saya nggak bagus sama kalian, ini jadinya off. Kalau Zoom kan dia nggak ada ini sih ya. Gitu juga ya kalau Zoom. Kalau Zoom saya rasa kalau emang dia nggak meng-off-kan videonya, dia off gitu. Kalau dia meng-on-kan dia tetap on walaupun sinyalnya buruk. Kalau sinyalnya buruk kan dia langsung hilang, terlempar. Kalau di sini saya nggak tahu nih semuanya ini sama saya hanya beberapa orang aja yang on kampus, on videonya. Oke, ada lagi. Kebetulan saya juga sudah buat janji ketemu dokter. Ya, saya mau, ini udah jam berapa ya? 4:30. Saya jam 5 ada buat janji mau rapid test. Jadi jikalau ada lagi yang mau ditanyakan, silakan sekarang gitu ya. Kalau tidak, saya akhiri pertemuan kita ini. Atau ada yang mau cerita, mau curhat, boleh, japri pun pribadi boleh. Bu, saya sudah bosan sekali dengan dunia PJJ ini. Si Lintang pengen ketemu secara langsung sama si Hanifa, pengen begosip mereka. Si Firda ini sama siapa gosipnya temennya ya? Sarah ya? Kenapa, Bu? Enggak, Bu. Oh, kelas B ini kelas B ini ya, jarang kumpul-kumpul cerita-cerita gitu ya orangnya. Tidak suka. Iya. Saya bisa menilai dari wajah-wajah kalian ini. Nggak boleh ngumpul, Bu. Ini kumpul. Kelasnya Hening Cipta ya. Bu. Nggak boleh kumpul, tapi mereka kumpul. Coba. Iya, Bu, nggak boleh, Bu. Astagfirullah. Agak, Bu, agak. Ya kan? Tandain, Bu. Astagfirullah. Agak nih, Bu, Origa. Tidak mudah, Bu, sebenarnya. Tadi ada Huda ya, cuman udah ulang. Origa. Tadi kalau bilang, Bu,
Ya Bu, saya sadar Bu kalau nggak boleh ngumpul Bu, jadi saya pulang duluan. Enggak, tadi kan apa dipanggil ibunya kayak balik. Saya tahu takut tadi. Kalian ini semua ya? Satu Pulau Jawa, maksudnya Jabodetabek. Ya Bu, Ada yang- Jabodetabek Bu. Lihat. Ada yang di luar Saya orang Jabodetabek? Bogor. Rio, Ada Bu, ada Bu, Indramayu, ada. Indramayu. Indramayu ada Bu, Indramayu. Indramayu ada. Ada Bu, ada. Jabodetabek. Putja itu katanya Bogor. Bogor itu masuk Jabodetabek kan? Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan kawan-kawan. Rehan Bu yang di Bogor, saya di Jakarta Bu. Oh, Huzaifah di Jakarta. Di Bogor siapa? Rehan Bu, Rehan nih yang lagi ngumpul nih Bu, nakal Raihan. Bu.